Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang SPPK. Itu standarnya seperti apa sih kelihatannya? Informasi ini penting buat teman-teman supaya bisa menghindari seandainya nih suatu saat ada kejadian SPPK bodong. Loh, emang ada Pak kejadian SPPK bodong? Nah, sampai saat ini sih sejujurnya saya belum pernah dengar. Tapi bisa jadi kalau seandainya ada pihak developer atau oknum-oknum lah yang di lapangan ini mau main-main dengan SPPK supaya teman-teman cepet-cepet ngedeal, cepet-cepet bayar DP, cepet-cepet bertransaksi dengan pihak developernya, ya teman-teman udah bisa dapat ilmunya dulu nih, gitu. Jadi kita mendahului preventifnya lah. Nah, secara umum standar SPPK pada umumnya ini itu dicetak di kop surat resmi. Jadi ada logo banknya udah pasti. Nah, poin yang kedua adalah ada tanda tangan pejabatnya. Nah, ini tanda tangan pejabat bisa satu, bisa dua gitu. Masing-masing bank bisa jadi kebijakan berbeda-beda gitu. Ada yang kebijakannya harus ditandatangani oleh dua pejabat berwenang, tapi ada juga yang cukup ditandatangani oleh satu pejabat berwenang gitu. Dan pastinya di SP3K ini akan ada stempel yang menyertai tanda tangan tersebut. Gitu. Itu yang membuat SPPK ini menjadi sesuatu dokumen yang resmi. Terus soal isinya, apa aja sih Pak yang biasanya disampaikan dalam SPPK? Gitu. Isi SPPK ini adalah persetujuan dari pihak bank terkait dengan permohonan KPR yang teman-teman ajukan. Nah, minimal ada plafon yang disetujui, jangka waktu yang disetujui, besaran bunga yang disetujui, dan berapa nominal angsuran yang disetujui. Nah, plus biaya-biaya yang akan timbul pada saat akad. Loh, kalau nggak ada biaya-biaya yang akan timbul saat akad gimana Pak? Gitu. Ini cuma ada persetujuannya aja nih, Anda sudah disetujui gini-gini. Ya kalau nggak ada disampaikan mengenai biaya-biaya tersebut di dalam SPPK, teman-teman harus bertanya lebih lanjut. Ini nanti saya pada saat akad KPR, saya mesti siapin uang berapa? Gitu. Ada biaya apa aja? Karena udah pasti akan ada beberapa biaya yang dibebankan oleh bank menjadi pendapatan bank. Ya, contoh provisi, biaya administrasi, biaya terkait dengan asuransi, maupun dengan biaya terkait si notaris. Nah, ini teman-teman perlu tahu. Kan jangan sampai nih, saya udah disetujuin nih, misalnya, dapat persetujuan 300 juta, udah seneng. Gitu. Terus pas akad KPR, petantang-petenteng datang ke sana gitu. Oh iya, yang penting bawa identitas, segala macam, udah siap nih. Gitu. Pas udah selesai tanda tangan, tiba-tiba disodorin, Pak, ini nanti biaya KPR yang harus dibayarkan, siapkan dana segini ya Pak, di rekening. Wah, segini? Ya salah. Biaya apaan? Nah, gitu. Kok saya nggak dikasih tahu? Nah, kalau sampai kejadian kayak gitu kan, itu kan jadi nggak enak buat semua pihak ya. Baik buat teman-teman sebagai pembeli, maupun pihak penjual, maupun pihak bank, maupun notarisnya. Aduh, itu akan jadi satu kejadian yang canggung banget deh gitu. Ya tadi nggak punya duit buat bayar biaya-biaya KPR-nya. Ya, batal deh. Ya, sia-sia deh kita ngelakuin akad kali ini. Nah, jadi kalau memang kebetulan teman-teman ketemu SPPK yang cuma ngasih tahu persetujuannya berapa gitu. Nah, teman-teman yang mesti proaktif nih. Ya, teman-teman kan sobat KPR udah belajar nih sama KPR Academy, udah tahu lebih dulu. Nah, jadi jangan sampai ketemu jebakan yang kayak begini terus Nah, terus poin berikutnya yang sebenarnya penting tapi saya nggak tahu nih apakah ini sudah dipraktekkan secara umum merata di semua bank atau belum gitu. Yaitu cantumkan PIC bank yang dapat dihubungi untuk menjelaskan perihal SPPK tersebut. Karena kalau nggak ada nomor telepon PIC dan kebetulan kita ada satu hal yang mau kita tanyakan, kan kita bingung ya mau nanya ke siapa. Kalau kita nanya ke marketing developer atau kita nanya ke customer service atau apa gitu, bisa jadi jawabannya kurang memuaskan kita gitu. Karena mereka memang belum
bisa jadi belum dilengkapi dengan informasi yang mendetil terkait dengan KPR, produk KPR tersebut gitu. Ya namanya kan juga marketing developer, dia jualan propertinya, bukan KPR-nya. Ya kalau misalnya ke bank ketemu customer service officer tuh yang ada duduk di meja gitu, ya itu kan banyak kan dia jualan buat masalah tabungan, masalah deposito, masalah giro, masalah electronic banking dan lain-lain gitu. Bisa jadi dia tidak siap untuk menjawab kita. Jadi, alangkah baiknya kalau memang di dalam SPPK tersebut ada nomor PIC yang dapat dihubungi. Ya, mungkin ini bisa jadi catatan buat teman-teman yang di perbankan ya, kalau memang bisa dan memungkinkan untuk menambah servis layanan yang lebih baik ke customer, ya, informasi ini baiknya dicantumkan. Gitu, karena banyak loh kejadian di lapangan ya. Ini saya dapat SPPK gitu. Iya sih kemarin udah dijelasin sih lewat telepon gitu. Iya Pak udah terima SPPK-nya gini. Oh iya udah dijelasin satu gitu. Tapi kan bisa aja nih customer-nya pada saat terima penjelasan dia sebenarnya pikirannya lagi mendua nih, lagi mikirin yang lain atau gimana gitu. Karena kan biasanya dihubungi pada saat jam kerja juga. Nah, kalau kondisi kayak gini kan bisa jadi nanti pas malam-malam si customer yang lihat lagi, ini tadi dijelasinnya apa ya? Gitu. Atau dia pas dia laporan ke istrinya atau ke suaminya gitu, pasangannya gitu. Kita udah disetujui nih gitu. Oh ini maksudnya apa nih? Gitu. Oh iya, apa ya? Tadi dijelasin sih, tapi saya lupa. Nah, kayak gini. Kalau nggak ada nomor PIC yang dapat dihubungi ya, itu kan jadi masalah baru juga buat si customer-nya. Oh iya, saya mau nanya lagi, saya mau telepon kemana ya tadi? Oke, jadi baiknya kita hindari hal-hal yang bisa jadi istilahnya polisi tidur, yang bisa jadi hambatan-hambatan kecil dalam proses KPR hingga mencapai realisasinya, sehingga segala prosesnya bisa jalan lebih lancar dan lebih nyaman buat semua pihak. Oke, kalau teman-teman di sini bisa mendapatkan insight yang berarti, jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya, supaya lebih banyak orang yang tahu dan lebih banyak orang yang siap pada saat mau melakukan transaksi properti, terutama menggunakan KPR. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!